Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah anime yang berjudul The Strongest Sage with the Weakest Crest. Lebih tepatnya kita akan membahas sang karakter utama yang bernama Matthias Hildesheimer. Untuk itu carilah tempat yang nyaman karena pembahasan akan kita mulai. Matthias Hildesheimer adalah protagonis utama dari seri Shikakumon no Saikyo Kenja. Dia adalah putra ketiga dari Hildesheimer Baronet House. Dikenal sebagai Gaius di kehidupan sebelumnya sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia bereinkarnasi sebagai Matthias untuk mendapatkan crest baru dengan sihir reinkarnasinya, yang akan lebih baik daripada first crest miliknya. Dia berhasil mencapai tujuannya pada reinkarnasi dalam bentuk fourth crest. Tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk mendapatkan kekuatan, sehingga dia bisa menantang dan melawan monster kuat di luar angkasa. Matthias memiliki rambut hitam, sementara matanya berwarna keunguan. Meskipun usia mentalnya sudah dewasa, karena gaya hidup antisosialnya di kehidupan sebelumnya, Matthias terkadang masih bertindak tidak sadar, terkejut atau malu. Meskipun Matthias tidak sepenuhnya tanpa emosi, dia mengklaim bahwa dirinya hanya membantu kerajaan karena membutuhkannya untuk tumbuh lebih kuat. Dahulu kala, penyihir kuno Gaius, yang bahkan disebut sebagai orang bijak, memutuskan bahwa dia tidak dapat tumbuh lebih jauh dengan lambang pertamanya, dan bereinkarnasi menggunakan sihir reinkarnasi. Sejak mendapatkan kembali ingatannya sebagai Gaius pada ulang tahunnya yang ke-6, dia telah belajar setiap hari untuk melawan monster kuat yang dikatakan hidup di luar angkasa. Saat bertarung dengan Matthias, lawan akan sangat bingung ketika melihat tekniknya, karena dia memiliki teknik dan teori sihir yang hampir menghilang di zaman modern. Suatu hari pada usia 12 tahun, dia mengikuti ujian masuk akademi kedua kerajaan, dan lulus ujian dengan peringkat terbaik. Menurut kepala sekolah Royal Second School, Edward, teori sihir yang ada saat ini penuh dengan kesalahan. Matthias dan kepala sekolah pun kemudian bekerja sama untuk mengajarkan teori sihir yang benar ke siswa-siswa akademi kedua. Yang pertama yang diajarkan oleh Matthias adalah sihir tanpa mantra. Karena sebelumnya, teori sihir mengatakan bahwa dengan mantra maka sihir tersebut akan semakin kuat. Namun hal tersebut tidak efisien, karena banyak waktu yang terbuang hanya untuk merapalkan mantra. Oleh sebab itu Matthias mengajarkan kepada staf akademi terlebih dahulu, setelah itu baru ke para murid akademi. Hal ini tentunya sangat beresiko, mengingat akademi pertama kerajaan meyakini bahwa sihir tanpa mantra adalah teori yang salah. Matthias memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik, tidak hanya menggunakan kekuatan, namun dia juga menggunakan strategi dalam pertarungan. Matthias tidak segan-segan menghabisi lawannya dalam pertarungan jika lawannya adalah makhluk yang berbahaya. Setelah reinkarnasinya yang sukses sebagai putra ketiga dari keluarga Hildesheimer, sepanjang masa mudanya ingatan dari kehidupan masa lalunya muncul kembali, memberinya kemampuan untuk dengan cepat menggunakan sihir yang dia ketahui dari kehidupan masa lalunya. Pada usia 12 tahun, ia meninggalkan wilayah ayahnya untuk bergabung dengan akademi kerajaan kedua di ibu kota. Setelah menjadi siswa paling jenius di akademi kedua kerajaan, ia lalu mengikuti pertarungan yang ada di akademi pertama. Di sana dia bertarung dengan iblis yang menyamar menjadi manusia. Dengan pengalaman bertarungnya, Matthias berhasil membongkar penyamaran sang iblis. Setelah itu iblis yang bertarung dengannya dapat dikalahkan. Pertarungan itu juga membuat para iblis bersembunyi, karena penyamaran mereka saat ini berhasil terbongkar. Perlu diketahui, selama beberapa waktu lamanya, para iblis menguasai kerajaan manusia di balik layar. Mereka menyebarkan paham yang membuat manusia menjadi lemah dalam hal pertarungan. Dengan begitu, para iblis dapat mengontrol manusia sesuai dengan keinginannya. Dan jika para manusia melawan, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Lalu ada saudara dari Matthias. Yang pertama adalah Leigh Hildesheimer. Leigh adalah kakak tertua Matthias. Matthias mempercayai Leigh, mengajarinya tentang sihir untuk mengalahkan Bifgur, dan mempercayakan masa depan keluarga Hildesheimer kepadanya. Sedangkan, Bifgur Hildesheimer, adalah putra kedua dari keluarga Hildesheimer dan kakak kedua Matthias. Matthias tidak menyukai Bifgur karena perilakunya yang arogan. Ketika pertama kali berpetualang di labirin bawah tanah, Matthias ditemani oleh dua rekannya yang bernama Luri dan Alma. Matthias pertama kali bertemu dengan mereka saat berada di toko pengrajin senjata. Ketika itu Alma yang sedang mencarikan pedang untuk Luri dibantu oleh Matthias untuk membuatnya. Tidak lama setelah itu,
Luri datang dan mereka berdua menjadi tersipu malu. Luri lalu mencoba pedang buatan Matthias, dan hasilnya pedang itu sangat kuat dan tajam. Rencananya pedang tersebut akan digunakan oleh Luri untuk mengikuti tes ujian masuk di Akademi Kedua Kerajaan. Selanjutnya kita bahas mengenai kekuatan dan kemampuan dari Matthias Hildesheimer. Setelah hidup selama ratusan tahun dan berkeliling sebagai Gaius di kehidupan sebelumnya, Matthias telah mengumpulkan pengetahuan dan keahlian yang luar biasa di banyak bidang, termasuk mempelajari berbagai bahasa langka seperti bahasa naga. Dikatakan bahwa dia mampu menguasai 27 bahasa yang berbeda. Tanda keempat, sebagai pengguna Ford Crest, Matthias berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat dan eksekusi mantra yang cepat di area pendek 10 meter, dan kontrol yang lebih baik atas penggunaan stamina dan sihirnya. Meskipun tanda keempat di masa sekarang dianggap tanda yang gagal, namun kenyataannya tanda inilah yang diinginkan oleh Matthias di kehidupan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Matthias mampu mengubah pandangan itu. Mungkin saja nanti tanda keempat akan menjadi tanda paling kuat di seluruh dunia. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik yang pertama adalah keahlian ilmu berpedang. Setelah mendapatkan tips tentang ilmu pedang dari Reuter di kehidupan sebelumnya sebagai Gaius, Matthias sangat luar biasa dalam ilmu berpedang, terutama dibandingkan dengan orang-orang di era saat ini, yang telah menderita penurunan pengetahuan. Yang kedua adalah ahli seni bela diri. Matthias memiliki pengetahuan yang baik tentang seni bela diri jarak dekat untuk memanfaatkan kekuatan lambang keempatnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kekuatan fisik. Dengan penggunaan mantra seperti Body Boost, Matthias dapat meningkatkan kemampuan fisiknya ke level yang lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan situasi. Selanjutnya kemampuan magis yang dimiliki oleh Matthias. Sihirnya dianggap luar biasa dan bisa dikatakan berbeda sihir dari dunia ini. Dia lebih kuat dari semua orang di desanya pada usia 6 tahun, dan mungkin sebagian besar dunia pada usia 12 tahun. Dia memiliki sejumlah besar stamina dan kekuatan magis. Dia tahu mantra yang hilang yang merupakan mantra sangat kuat. Monster dan hewan memiliki poin yang sama. Begitu mereka mengalahkan kekuatan sihir, mereka dapat diserap dan yang menyerap akan menjadi lebih kuat. Di kehidupan sebelumnya, Gaia bisa menerbangkan banyak gunung atau memanggil monster kuat sambil menahan diri. Dari berbagai teknik sihir yang dikuasainya, ada 3 teknik yang bisa dibilang sangat unik. Yang pertama adalah teknik Monster House Annihilation Flame. Ini adalah sihir unik, dengan kekuatan dan jangkauan terbatas, yang sempurna untuk digunakan di rumah monster. Mantra ini hanya berfokus pada daya tembak dengan mengorbankan kecepatan dan akurasi, kemudian melepaskan api dahsyat yang menyebar dan membakar semua lawan. Jika digunakan di tempat yang luas, cukup mudah untuk melarikan diri dari jangkauan efektifnya dalam satu waktu, sehingga sama sekali tidak berguna. Yang kedua adalah pesona kekuatan sihir khusus. Pesona yang diperkuat oleh batu ajaib untuk meningkatkan jumlah sihir dan serangan fisik atau mantra 2 kali lipat. Enchant, ini untuk meningkatkan kinerja yang disebabkan oleh memasukkan kekuatan magis ke dalam senjata atau ke dalam tubuh seseorang, kemudian langsung mengeluarkannya. Sederhananya, menciptakan kembali efek ledakan jet dengan mengeluarkan sejumlah besar daya dan hex melingkar untuk mempertahankan efeknya. Yang ketiga adalah, Unique Magic Enchant. Adalah mantra pesona yang meningkatkan 3 kali lipat sihir dan serangan fisik atau mantra. Enchant tersebut dapat memberikan peningkatan maksimal dari spell yang digunakan pengguna. Itulah pembahasan mengenai Matthias Hildesheimer dalam anime The Strongest Sage with the Weakest Crest. Jika ada salah dalam pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.